pembelajaran kita. Mari maju ke depan untuk berdoa. Baik, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Baik, Pak Guru mau ya cek kehadiran kalian semua. Siapa di antara teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini? Hadir? Ya, bagus, baik. Kalian tahu pembelajaran kita waktu yang lalu apa? Perkembangan hewan. Ya, perkembangbiakan hewan. Secara apa? Optimal. Ya, baik, pintar sekali. Ya, nah pada pertemuan kedua ini anak-anak kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis terhadap potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Tujuan pembelajaran kita anak-anak adalah pertama, setelah kalian berdiskusi, kalian mampu mengemukakan cara bagaimana tentang ASEAN. Kalian menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Kemudian setelah kalian berdiskusi, kalian mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Kita amati dulu ya gambar-gambar berikut ini. Apa nama hewan pada gambar satu ini anak-anak? Kemudian nama hewan pada gambar di samping adalah burung takul. Nah, burung takul ini berasal dari negara tetangga. Ada yang sebut Malaysia. Ya, kita berikan aplaus untuk yang sekalian. Selanjutnya, nama ikan pada gambar di samping adalah ikan apa kira-kira ini? Ini namanya ikan tuna. Ya. Kemudian yang berikutnya ini anak-anak, yang pertanyaannya adalah jika kamu bertemu dengan binatang pada gambar di samping, apa yang akan kamu lakukan? Kenapa lari? Binatang apa namanya ini? Pintar semuanya, kita punya apa dulu ya? Hewan-hewan yang sudah kalian lihat tadi ini di dalam gambar ini itu hewan-hewan yang ada di negara Asia Tenggara. Apa saja sih Asia Tenggara itu? Negara Asia Tenggara itu ada berapa? Ini ada keterkaitan antara gajah, kemudian apa lagi tadi selain gajah? Burung takul, ada? Ya, pintar sekali ikan tuna. Ada apa lagi? Singa. Ini semua ada keterkaitannya menyangkut masalah perekonomian di negara-negara ASEAN ini. Kalian akan melihat ya ini akan memperlihatkan kalian tentang pengaruh kondisi geografis terhadap potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Supaya kamu tahu apa itu Asia Tenggara ya. Pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Setiap negara di Asia Tenggara memiliki kondisi geografis yang beragam. Kebanyakan kondisi geografis tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya untuk berbagai aktivitas. Berikut merupakan kegiatan ekonomi dengan negara Asia Tenggara. Yang pertama ada Indonesia dengan pencahayaan kapasitas sebagai petani, pekebun, nelayan, pekerja kantor, dan buruh. Kedua ada Brunei dan Singapura. Mata pencahariannya yaitu pertambangan, di bidang industri, tenun dan logam, serta pertanian. Filipina. Pencaharian rata-ratanya yaitu petani, kebun, dan di bidang jasa. Sumber daya alamnya, coba kamu baca. Data negara.
ternyata itu berpengaruh kepada potensi perekonomian mereka. Contoh tadi kalian lihat seperti di Indonesia sendiri ada pertanian, perkebunan sama dengan pertaniannya, ada perikanan, ada perindustrian, lain sebagainya. Kemudian ada seperti negara Thailand, Kamboja, rata-rata itu pertaniannya juga. Nah, seberapa negara ASEAN tadi, Asia Tenggara ini? Wah, pintar semua. Guru mau ajak semuanya berdiri dulu. Bom badannya besar. 1, 2, 3. Bom badannya besar. Tapi aneh hatinya pendek. Lebih aneh binatang bebek. Lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kalian akan membaca buku teks ya. Ayo dibaca. Ekonomi negara-negara Asia ASEAN. Kawasan ASEAN negara berpegang pada peraturan dan kawasan dunia. Kawasan ini didorong sebagai berdasarkan dan yang berpengaruhnya seluruh. Oleh karena itu, ASEAN negara adalah wilayah perseorangan dan terbangun dengan sebagai aturan yang dibuat oleh ekonomi. Itu ASEAN negara. Kuat-kuat baca Thailand. Ya, baik. Terima kasih. Ya, tadi kamu baca di situ negara Thailand disebut sebagai negara apa? Lumbung padi. Kenapa disebut lumbung padi? Karena ternyata Thailand ini penghasil padi terbesar terbanyak di negara Asia Tenggara. Dan karena itu, makanya mereka sering mengekspor hasil pertanian khususnya padi atau beras ini mereka ekspor ke negara-negara tetangga, ke negara-negara ASEAN ini termasuk mengekspor ke Indonesia. Sampai di sini ada yang bertanya? Siapa? Apa yang dimaksud dengan ekspor dan impor? Sekarang Pak Guru menjelaskan. Tadi kan Pak Guru ada singgung tentang seperti Thailand mengekspor beras ke negara-negara tetangga atau Asia Tenggara. Ekspor itu artinya keluar. Nah, ekspor artinya dikirim keluar negeri. Nah, contoh misalnya Indonesia katakanlah kirim tuna ke Malaysia atau ke Brunei atau ke Singapura, itu namanya mengekspor. Berarti mengirim barang ke luar negeri. Begitu, ya. Nah, sedangkan impor itu adalah menerima, ya. Misalnya Indonesia tadi Thailand ekspor beras dari negaranya, atau tadi Thailand ekspor beras dari negaranya, diekspor kirim ke Indonesia terima. Ya, itu yang bilang Indonesia disebut pengimpor. Ya, jadi ekspor artinya pengiriman barang keluar, sedangkan impor menerima barang dari luar negeri. Ekspor pengiriman barang ke luar negeri, sedangkan impor singkatnya ya menerima barang dari luar negeri. Baik anak-anak yang hebat semua, pintar semua, Guru mau kasih kalian LKPD ya.
Silakan dikumpul kalian punya lima kerja ya. Ayo kumpulkan. Ya, baik anak-anak, kalian sudah mengerjakan lembar KPD kalian. Sekarang kelompok 3 maju. Ya, kau dengan ini. Teman-teman, gula terbuat dari tebu. Nah, ini apa nih? Tebu. Oh iya. Mereka sudah katakan gula terbuat dari tebu. Negara Filipina itu penghasil gula. Nah, itulah yang menambah meningkatkan perekonomian mereka. Salah satu ya perekonomian di sektor pertanian yang ada di Filipina. Ya, silakan duduk ya. Kita lihat apa yang beri maju dengan teman. Teman-teman, ini adalah Pohon apa? pohon pisang. Ya. Kamboja itu penghasilannya salah satu penghasilan banyak ya. Tapi ini salah satu penghasilan Kamboja adalah tanaman pisang. Ya. Sehingga tanaman pisang ini diproduksi menjadi olahan berbagai jenis makanan. Ini juga yang meningkatkan pendapatan di negara Kamboja. Ya baik, terima kasih anak Eman dan anak Ray. Silakan duduk. Nah anak-anak sekali lagi, baik tanaman-tanaman tadi ini baik pisang, ya, tebu. Nah ternyata dari 10 negara Asia Tenggara ini tanaman-tanaman ini ada. Ya. Bahkan di Indonesia juga ada tebu. Ya. Negara Filipina penghasil gula terbesar di negara Asia Tenggara. Makanya di Filipina banyak tebu. Pisang ada di Indonesia, tapi di Kamboja juga yang paling banyak. Ya, penghasil pisang. Kemudian apa? Ada ikan tuna tadi. Ya. Nah, anak-anak supaya kita itu perekonomian kita bisa menjadi lebih baik di negara kita sendiri, maka kita harus membuat apa tanaman-tanaman tadi ini salah satu contohnya. Tetap ya kembali. Kemudian selain itu ya dirawat, ada dilestarikan ya. Kita harus melestarikan ya. Jangan sampai negara kita ini karena malas bercocok tanam. Baik anak-anak yang hebat-hebat. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini bahwa setiap negara karena faktor kondisi geografisnya itu yang mempengaruhi perekonomian mereka. Baik anak-anak, kita sudah bisa menyelesaikan pembelajaran kita di hari ini. Anak Joni berdoa. Terima kasih. Sampai jumpa.